Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Aylarasati dengan NIM 210306002 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, STTMP. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu dosen kami, Ibu Tati, yaitu tentang materi mineral dan vitamin. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi mineral. Apa sih pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak? Nah, mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh hewan. Kemudian, apa sih fungsi umum mineral pada tubuh ternak? Nah, fungsinya itu adalah sebagai membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Kemudian ada juga sebagai mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Kemudian sebagai mempertahankan tekanan osmotik seluler. Kemudian mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, yaitu magnesium, zinc, dan kalsium. Kemudian mencegah kekejangan. Kemudian sebagai mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Kemudian ada hubungannya juga dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang. Mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat. Nah, kemudian apa sih fungsi mineral makro dan mikro pada ternak? Nah, fungsi mineral makro dalam tubuh ternak itu yang pertama ada kalsium, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. 12% biasanya terdapat dalam air susu. Kemudian yang kedua, fosfor, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA, biasanya 0,09% terdapat di dalam air susu. Kemudian ketiga ada natrium, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Kemudian yang keempat ada klorin, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Kemudian yang kelima ada kalium, berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan aktivator enzim. Yang keenam ada magnesium, berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim, untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. Kemudian yang ketujuh ada mangan, berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, pertumbuhan. Kemudian yang kedua, fungsi mineral mikro pada tubuh ternak. Yang pertama itu zinc, sebagai komponen dan aktivator enzim atau penyembuhan luka. Kemudian yang kedua ada ferrum, sebagai pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Kemudian yang ketiga ada sutrum, sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Kemudian yang keempat, iodin, sebagai konstituen hormon tiroid dan pembentukan hormon tiroksin. Kemudian yang kelima ada sulfur, yaitu sebagai sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Kemudian yang keenam ada kobalt, yaitu bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Kemudian yang ketujuh ada fluorid, yaitu esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Kemudian ke-8 ada selenium, sebagai metabolisme enzim dari enzim glutanol peroksida yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2, berasosiasi dengan vitamin E, dan sebagai sistem imunitas. Kemudian yang ke-9 ada molybdenum, yaitu bagian dari enzim sulfil oksidasi yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Nah, kemudian yang kedua adalah materi vitamin, yaitu apa sih pengertian vitamin? Nah, vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai
proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukannya hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, yang kedua, sifat-sifat umum vitamin. Nah, sifat-sifat umum vitamin itu, vitamin terbagi menjadi dua, yaitu yakni vitamin larut lemak atau fat soluble vitamin, dan vitamin larut air, yaitu water soluble vitamin. Nah, vitamin yang larut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin yang larut pada air yaitu ada vitamin B dan C. Nah, untuk vitamin yang larut pada lemak memiliki sifat umum antara lain terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, mempunyai bentuk provitamin, tidak terdapat di semua jaringan, kemudian menyusun struktur jaringan, kurang stabil, dikeluarkan melalui feses, dan diserap bersama lemak. Sedangkan untuk vitamin yang larut pada air memiliki sifat umum, yaitu strukturnya tidak hanya tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan nitrogen. Tidak ada dalam bentuk provitamin. Kemudian terdapat di semua jaringan dan diserap oleh proses difusi, kemudian sebagai prekursor enzim dan dikeluarkan melalui urin. Kemudian yang ketiga, apa sih jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak? Yang pertama, vitamin A, yaitu merupakan nutrisi yang penting dalam tubuh, yaitu pada mata, epitel, dan tulang. Kemudian yang kedua ada tiamin atau vitamin B1, berperan dalam koenzim sebagai koenzim pirufat dan ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian yang ketiga ada riboflavin atau vitamin B2, memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler dan juga merupakan prekursor kofaktor. Yang keempat ada niacin atau vitamin B3, berfungsi menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan produksi protein yang mengangkut kolesterol di dalam darah. Kemudian yang kelima ada asam pantotenat atau vitamin B5, diperlukan untuk sintesis koenzim A. Kemudian yang keenam ada pyridoxine, berfungsi dalam perubahan triptain menjadi masih dan dalam penggunaan asam lemak. Biotin yang berfungsi dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein, sedangkan folat yang berfungsi dalam sintesis purin dan pirimidin. Kemudian yang ketujuh ada vitamin D yang berfungsi untuk membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor, berperan sebagai reabsorpsi fosfat pada ginjal dan berperan dalam pembentukan tulang. Kemudian yang kedelapan ada vitamin E yang berfungsi untuk membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak sebagai antioksidan dan memperbaiki zat besi oleh usus. Kemudian yang kesembilan ada vitamin K, memiliki fungsi dalam proses pembekuan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protomobin di dalam hati. Kemudian yang terakhir ada vitamin C, berfungsi dalam sintesis kolagen, kateklamin, karnitin, metabolisme kolesterol, tirosin, dan kortikosteroid, pembentukan asam empedu, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, di sini saya akan melakukan uji sederhana pada vitamin, yaitu melalui beberapa sampel. Yang pertama ada pepaya, kemudian ada jeruk, kemudian ada tomat, kemudian yang keempat ada rumput gajah, kemudian yang kelima ada rumput teki. Nah, di sini saya menggunakan iodin sebagai reaksinya, kemudian menggunakan sendok untuk alat mengaduk. Langkah yang pertama, kita teteskan 5-8 tetes iodin ke dalam air. Nah, sebelumnya maaf, di sini cangkir yang ini
Di samping sampel ini diisi dengan air mineral biasa. Nah, di sini saya akan teteskan 5-8 iodin ke air mineral yang sudah tersedia. Kita aduk menggunakan sendok. Langkah selanjutnya, sampel kita masukkan sampel ke dalam larutan air mineral yang sudah ditetesin iodin atau betadin sekitar 2-5 sendok teh. Ini larutan pertama yaitu pepaya. Larutan jeruk, kemudian larutan tomat, rumput gajah, kemudian larutan rumput teki, kita aduk. Nah, di sini bisa kita lihat yang berubah itu pada larutan pepaya. Awalnya seperti ini, dia berubah menjadi agak kekuningan. Nah, di sini menandakan ada kandungan vitamin C yang cukup banyak di dalam pepaya. Kemudian sampel kedua yaitu jeruk. Ini warna awalnya seperti ini, kemudian berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini berarti cukup banyak kandungan vitamin C yang terdapat di dalam jeruk, seperti yang bagaimana kita ketahui. Kemudian ini larutan tomat, sampel tomat. Awalnya seperti ini, lebih pekat warnanya, kemudian berubah menjadi seperti ini. Jadi di sini tomat mengandung vitamin C, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian pada rumput gajah
tidak terjadi perubahan warna, tapi sedikit. Di awalnya lebih pekat hijaunya, kemudian dikasih iodin dia lebih ke warna hijau muda. Jadi menandakan kandungan vitamin C-nya sedikit sekali gitu. Kemudian pada rumput teki kita juga bisa lihat sama. Yang pertama hijau pekat, dikasih iodin dia menjadi hijau muda. Di sini berarti bisa juga menandakan kandungan vitamin C-nya hanya sedikit di dalam rumput teki. Nah, bisa saya simpulkan kenapa terjadi perubahan warna di antara 3 sampel ini yang sangat jelas perubahan warnanya, karena terjadi reaksi antara asam aksalbat dengan larutan iodin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya praktekkan di video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.